ini tentang sejarah, mengungkap fakta-fakta dibelokkan demi kepentingan dan meraup keuntungan. Subscribe channel ini, maka kamu akan mendapat informasi agar pikiranmu terbuka dan tidak mudah dibohongi. Tahun yang lalu, tepatnya 1808, Herman Willem Daendels menjabat gubernur Hindia Belanda. Herman Willem Daendels menjadi gubernur menggantikan Albertus Hendrikus yang gagal memulihkan keuangan negara karena kebutuhan biaya perang di Jawa. Dengan kemampuan manajemen keuangan dan pemerintahan yang baik, di tahun pertama menjabat, Daendels membangun jalan pos sebagai media mempermudah akses ekonomi. Selain itu, jalan tersebut juga bisa menjadi kekuatan menarik pemasukan keuangan yang kala itu habis untuk pembiayaan perang rakyat yang menentang penjajahan. Dengan rentang waktu 1 tahun, jalan pos direncanakan Daendels akhirnya berhasil dibangun pada 1809. Pembangunan jalan tersebut dengan memanfaatkan bupati setempat yang mengerahkan ratusan pekerja di kalangan rakyat. Tercatat dalam dokumen Pramudia Anantatur, jumlah pekerja dalam proyek dijalankan Daendels berjumlah 1.100 orang. Semua itu terdiri 400 pekerja dari Bogor, 150 dari Cianjur, 250 dari Bandung, dan 300 dari Sumedang. Pram menilai 1.100 pekerja orang tersebut sengaja didatangkan dari Jawa Barat karena Jawa Tengah dan Jawa Timur masyarakatnya telah diberikan tugas meningkatkan produksi kopi. Sebab sebelum dibangun jalan pos di wilayah Priangan, komoditas kopi cukup meraup keuntungan kas negara. Pembangunan jalan pos dimulai dengan dermaga di Pelabuhan Anyar tersebut. Daendels telah menyiapkan upah Rp30.000 ditambah uang kertas dalam jumlah yang sangat besar untuk para rakyat yang bekerja. Tapi di balik biaya upah diberikan Daendels, ternyata sistem pembangunan jalan terjadi kerja paksa yang tidak diketahui para rakyat sebelumnya. Para rakyat yang bekerja dalam proyek Daendels tersebut akhirnya banyak yang terkuras tenaganya hingga menyebabkan sakit dan meninggal dunia. Selain itu, dalam laporan pemerintah Inggris, selain banyak pekerja meninggal karena kelelahan, juga tidak sedikit para pekerja meninggal dunia karena kelaparan. Dijelaskan laporan yang ditulis pada 1811 tersebut, Daendels melalui para pimpinan pekerja tidak memberi makan pada rakyat ketika dipaksa membangun jalan sepanjang 1.000 km tersebut. Akhirnya, dengan kematian yang begitu besar melalui tangan besi Daendels, maka di bagian wilayah-wilayah kecil seperti Sumedang, Cirebon, Tegal, dan Demak terjadi perlawanan oleh rakyat. Rakyat di bagian desa-desa terkecil, mereka melakukan perlawanan dengan mencabut patok-patok jalan sebagai persiapan tanda hendak dibangun jalan oleh Daendels.
Banyaknya rakyat yang melawan dari desa-desa membuat pembangunan jalan tersebut memiliki cerita dan sejarah kelam bagi rakyat penduduk Jawa. Daendels melalui tangan besinya tersebut telah perlahan-lahan membunuh rakyat di Jawa dalam kerja paksa serta membiarkan tenaga habis dikuras hanya demi mempertahankan Jawa dari invasi pasukan Inggris. Sebab pemerintah Belanda melalui kerajaannya menjadi pesaing Inggris dalam hal monopoli menguasai pasar dagang dunia. Akhirnya, mesti dibangun dari nyawa-nyawa melayang penduduk pribumi, jalan tersebut berhasil diselesaikan dan tanah Jawa tetap dikuasai Belanda, serta Daendels keluar dari posisi gubernur digantikan orang Belanda lainnya. Beberapa tahun saat jalan pos berhasil dibangun, akhirnya perlawanan rakyat terus berlanjut. Meski ratusan orang tewas dalam kepentingan penjajahan Belanda, rakyat terus saja melawan dan pemerintah Hindia Belanda kewalahan membendung. Meski angka kematian dari rakyat terus bertambah, namun mereka terus saja semangat melawan hingga kebijakan tanam paksa muncul yang menyengsarakan. Kebijakan tanam paksa dilakukan pemerintah Hindia Belanda, akhirnya bersama jalan pos, keuangan negara kembali stabil, bahkan lebih, namun di dalamnya terdapat keringat dan darah rakyat yang berani melawan penjajahan kolonial Belanda.